Sepasang Naga Penakluk Iblis. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Jilid 15. Sikap kedua orang tawanan yang sama sekali tidak menghormati bengcu mereka, bahkan pemuda itu berani secara terbuka menantang bengcu mereka. "Bengcu, biarkan aku mematahkan tulang punggung bocah sombong ini," Ling Kui Saikong berteriak marah. Aku pun ingin menghancurkan kepala manusia sombong ini, Bengcu. Serahkan saja kepadaku." Hegiamong Lok Hun juga berseru garang. "Aku yang lebih dulu menemukannya dan membawanya ke sini. Bengcu tentu akan membiarkan aku mewakilinya untuk menghajar bocah lancang ini," kata Pek I Kongcu. Mendengar kesanggupan para pembantunya, Xiao Bin Ciukui tertawa gembira, lalu tiba-tiba dia menoleh kepada Topsim Niochu Lui Chin Si yang duduk di sebelahnya. Dia melihat betapa wanita cantik itu sedang mengamati Pek Liong dengan penuh selidik, dan dia merasa seolah-olah pembantu utamanya itu sedang menaksir seekor kuda jantan untuk dibelinya. "Dan engkau bagaimana, Niochu? Sanggupkah engkau menandingi Pek Liong Eng?" Tanpa menoleh kepada Bengcu itu, Topsim Niochu Lui Chin Si masih mengamati Pek Liong dari kepala sampai ke kaki, menjawab, "Sebelum membunuhnya, aku ingin melihat kejantanannya lebih dulu. Nampaknya dia jantan." Xiao Bin Ciukui tertawa bergelak. Biarpun pembantu utamanya ini juga menjadi kekasihnya, namun dia mengenal benar watak pembantunya ini yang cabul, genit dan gila pria, maka dia tidak pernah merasa cemburu kalau melihat pembantunya ini mengeram laki-laki muda di dalam kamarnya. Dan wanita itu pun tak pernah menyembunyikan hobi itu dari siapa saja. Bahkan dengan Pek I Kongcu Ciong Koan ia pun sudah melakukan hubungan mesra tanpa memperdulikan Bengcu yang juga hanya menyeringai saja. Kalau melihat seorang pria muda yang tampan dan gagah, wanita ini seketika bangkit gairahnya, maka jawabannya itu pun tidak mengejutkan semua rekannya. "Hahaha, kalau tiba saatnya kita akan membunuh dia, tentu lebih dulu kau akan kuberi kesempatan untuk menghisap darahnya sampai habis, Niochu." "Hahaha," kata Xiao Bin Ciukui, "akan tetapi sekarang belum boleh, aku ingin bicara dengan dia." "Hei, Pek Liong Eng, aku minta engkau bicara terus terang atau terpaksa kami akan membunuh engkau dan gadis itu setelah menyiksa kalian." Pek Liong membusungkan dadanya. "Xiao Bin Ciukui, engkau adalah seorang datuk besar yang amat terkenal sebagai seorang di antara Kiu Lomo, dan engkau di sini dibantu pula oleh banyak tokoh yang lihai, banyak pula memiliki anak buah. Akan tetapi sungguh tidak kusangka bahwa engkau demikian penakut sehingga tidak berani menerima aku tanpa membelenggu tanganku. Apakah engkau khawatir kalau aku memberontak dan membunuh kalian semua?" Kembali ucapan Pek Liong ini membuat semua anak buah Bengcu menjadi marah, kecuali Topsim Niochu yang mengangguk-angguk kagum. Seorang pria segagah Pek Liong belum pernah terjatuh ke dalam pelukannya dan kini ia memandang penuh kagum. Diam-diam Qian Li sejak tadi memperhatikan wanita itu, apalagi setelah mendengar ucapannya tadi. Ia cemberut dan marah bukan main, diam-diam membenci wanita cantik genit itu. Perasaan cemburu meledak-ledak di hatinya dan kalau saja ia diberi kesempatan, mau rasanya ia menyerang dan mencakar muka cantik yang genit itu. "Bengcu, dia terlalu menghina Bengcu. Biar kuhajar mampus dia," kata Hegiamong Lok Hun sambil mengamankan ruyungnya. "Haha, belum waktunya, Hegiamong. Pek I Kongcu, kau lepaskan belenggu tangan mereka berdua agar Pek Liong Eng melihat bahwa aku sama sekali tidak takut kepadanya." Pek I Kongcu tentu saja juga tidak takut. Kalau tadi dia mempergunakan Qian Li untuk memaksa Pek Liong menyerah adalah karena dia tidak ingin repot-repot, pula dia tidak mempunyai teman yang boleh diandalkan kecuali Poyang Sam Liong. Sekarang, rekan-rekannya lengkap, ada pula Bengcu, tentu saja dia tidak takut kalau tawanan itu akan dapat lolos. Dia lalu memberi isyarat kepada Poyang Sam Liong. Po Aseng, orang tertua dari 3 raksasa Poyang itu, segera melangkah maju dan menggunakan kunci membuka belenggu tangan yang disambung rantai mempersatukan Qian Li dan Pek Liong itu. Pek Liong tersenyum, juga Qian Li menjadi lega, menggosok-gosok pergelangan tangan bekas belenggu. "Terima kasih, Xiao Bin Ciukui. Sikapmu ini saja membuat engkau semakin pantas menjadi Bengcu, tidak berjiwa penakut," kata Pek Liong. Senyum ketua itu makin melebar, agaknya senang juga diyakini dipuji oleh pendekar yang pernah membasmi kelompok yang dipimpin seorang rekannya yang lebih tua, yaitu Heksim Lomo. "Hahaha, duduklah, Pek Liong, dan kau juga, Nona Penyelam. Kami dapat menjadi tuan rumah bagi seorang tamu dan sahabat yang baik,"
Pek Liong, akan tetapi juga dapat menjadi seorang musuh yang amat bengis. Terserah kepadamu engkau ingin menjadi tamu dan sahabat, ataukah menjadi seorang musuh. Tergantung dari jawaban-jawabanmu. Dengan sikap tenang sekali Pek Liong mengambil tempat duduk di atas kursi, dan Qian Li, walaupun hatinya terasa kecut dan tidak senang, ikut pula duduk di samping kiri pemuda itu. Xiao bin Ciukui. Atau lebih baik kusebut Beng Cu karena engkau telah diterima sebagai Beng Cu di sini. Nah, Beng Cu, kau ajukanlah pertanyaan-pertanyaan itu, tentu akan kujawab sebagaimana mestinya. Hahaha, bagus, bagus. Lebih dulu terimalah ucapan selamat datang dari kami dengan secawan arak, Pek Liong. Akan tetapi sebelum Beng Cu itu menuangkan secawan arak, lebih dahulu Toksin Niochu Lui Chin si bangkit dan menghampiri Pek Liong. Dengan gaya yang lembut dan menawan ia menuangkan arak dari guci ke sebuah cawan. Kemudian dengan senyum manis sekali ia menyerahkan cawan arak itu kepada Pek Liong sambil berkata dengan suara merdu seperti orang bernyanyi. Pek Liong Eng, sudah lama sekali aku mengagumi kegagahanmu. Terimalah secawan arak dari Toksim Niochu Lui Chin si. Pek Liong tak dapat menolak dan ketika dia menerima cawan arak itu, tangannya bertemu dengan tangan wanita itu yang sengaja memegang tangannya, dan terciumlah keharuman keluar dari dada wanita itu ketika tangan Pek Liong bersentuhan dengan tangan yang berkulit lembut dan hangat. Qian Li bangkit dengan muka merah dan gerakannya itu membuat kursi yang didudukinya terpelanting jatuh. Limoy, engkau kenapakah? Pek Liong bertanya heran. Gadis itu bersungut-sungut lalu membuang muka dan mendengus marah. Muak aku. Melihat ini, Beng Cu tertawa bergelak. Hahaha, kiranya nona penyelam ini adalah pacarmu, Pek Liong. Hahaha, bagus sekali. Pek Liong mengerutkan alisnya. Dia pun kini tahu bahwa Qian Li marah-marah karena sikap Toksin Niochu tadi, kemarahan yang timbul dari cemburu. Dia tahu bahwa gadis itu agaknya telah jatuh hati kepadanya. Akan tetapi andai kata hal ini benar, merupakan kenyataan yang amat berbahaya kalau diketahui oleh Beng Cu, karena ikatan batin itu dapat dipergunakan Beng Cu untuk memaksakan kehendaknya dengan mengancam seorang di antara mereka. Beng Cu, harap jangan bicara sembarangan. Aku baru saja mengenal Nona Kam Qian Li ini, kami sama sekali bukan pacaran. Haha, setidaknya ia mencintamu, Pek Liong. Sudahlah, terimalah ucapan selamat datang dengan minum cawan arak kita. Mari. Tuan rumah itu minum araknya dan sebagai penerimaan penghormatan itu, mau tidak mau Pek Liong juga minum habis arak yang disuguhkan Toksim Niochu. Qian Li sudah duduk kembali dengan mulut cemberut. Pek Liong, kami tahu bahwa engkau tinggal di daerah Telaga Xiou. Akan tetapi kini engkau berada di Poyang. Nah, katakan kepadaku, apa keperluanmu berkeliaran di daerah Poyang? Engkau bersama-sama dengan Tiong Tosu dan Yong Huisio, kemudian engkau pun bersama-sama dengan kakak beradik Kam ahli penyelam. Nah, apa maksudmu berada di sini? Aku hanya melancong ke Poyang, jawab Pek Liong dengan cepat dan jawabannya itu memang bukan bohong. Hanya secara kebetulan saja aku bertemu dengan Tosu dan Huisio itu, juga kebetulan saja aku bertemu dengan kakak beradik Kam. Sekarang, aku yang ingin berbalik bertanya, Beng Cu. Kenapa engkau menyuruh bunuh Tosu dan Huisio itu, dan kenapa pula orang-orangmu mengganggu kakak beradik Kam? Aku tadi sudah menjawab sejujurnya, maka kuharap engkau pun suka menjawab sejujurnya. Beng Cu itu tertawa bergelak. Hahaha, sikapmu memang angkuh sekali, Pek Liong. Engkau memancing keinginan tahuku sampai di mana sesungguhnya kehebatan ilmu silatmu maka engkau berani mengambil sikap seperti ini. Sekarang, jawablah, karena pertanyaanku belum habis. Engkau sebagai tawanan tidak berhak mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Engkau selama ini bekerja sama dengan Hek Liong Li, kenapa sekarang ia tidak ikut datang? Di mana Hek Liong Li? Pek Liong tersenyum. Jangan khawatir, Beng Cu. Kalau aku terancam bahaya di sini, sudah pasti ia akan muncul dan membasmimu. Beng Cu itu mengerutkan alisnya. Aku tahu. Kakak nona ini tidak nampak bersama kalian. Tentu dia kau suruh memanggil Hek Liong Li, bukan? Diam-diam Pek Liong terkejut juga dan memuji kecerdikan si gendut itu. Seorang lawan yang bukan saja tangguh, akan tetapi juga amat cerdik, pikirnya. Kalau engkau sudah menduganya, tentu engkau tidak akan berani sembarangan mengganggu kami, Beng Cu. Dengar baik-baik.
Engkau tentu tahu bahwa aku menyerah kepada pembantumu yang tampan itu bukan karena aku telah dikalahkan, melainkan karena dengan curang dia telah menawan Nona Kam Qianli. Akan tetapi, kalau aku menghendaki, aku dapat saja melarikan diri dari sini. Paling-paling kalian akan membunuh Nona Kam. Akan tetapi kalian akan menerima pembalasan kami, yaitu aku dan Liong Li. Sebaiknya, kau bebaskan kami karena sesungguhnya kami tidak mempunyai urusan dengan kalian. Pek Liong. Engkau pun dengar baik-baik. Saat ini engkau adalah tawanan kami. Tak perlu engkau mengancam. Kalau aku menghendaki, sekarang pun kami akan dapat mengeroyok dan membunuhmu. Akan tetapi tidak, aku membutuhkan bantuanmu, membutuhkan bantuan kalian. Pek Liong, katakan saja, bukankah engkau sudah mendapatkan sepotong dari peta rahasia patung emas itu? Pek Liong mengerutkan alisnya dan dia melihat betapa Qian Li memandang kepadanya dengan sinar mata penuh pertanyaan. Dia menggeleng kepala. Peta rahasia patung emas? Aku sama sekali tidak tahu tentang itu, Beng Chu. Bagaimana engkau menduga bahwa aku sudah mendapatkan sepotong dari peta itu? Kini mulut Beng Chu tidak tersenyum, melainkan cemberut. Semua orang memperebutkannya. Kalau engkau berkeliaran di sini, apalagi yang kau lakukan kalau tidak ikut memperebutkan? Pek Liong, demi keselamatanmu dan keselamatan gadis ini, lebih baik engkau bekerja sama dengan kami. Terus terang saja, yang sepotong lagi berada di tanganku. Sudah lama aku mencari potongan yang lain dari peta itu. Mula-mula berada di tangan Lon Kai Hueshio tolol itu telah menyerahkan peta itu kepada Tio Keesan. Akan tetapi, orang si Tio itu pun menyerahkan lagi peta itu kepada pelacur Bei Hua. Sampai mampus, Bei Hua tidak mengaku di mana adanya peta itu. Kami mencurigai Tiong Tosu dan Yong Hueshio yang mengadakan penyelidikan terhadap kami, dan kami mencurigai kakak beradik kami yang pekerjaannya menyelam dan mengumpulkan batu-batuan. Nah, karena engkau berada bersama mereka, maka sudah pasti engkau telah menemukan peta itu. Mengakulah saja, Pek Liong, dan mari kita bekerja sama, kalau berhasil mendapatkan harta karun itu, kita bagi rata. Beng Chu, sungguh mati aku tidak pernah menemukan peta itu, melihatnya pun belum pernah. Bagaimana aku dapat menyerahkannya kepadamu? Beng Chu, dia bohong. Kalau dia muncul di sini, pantas saja peta itu lenyap. Tentu dia yang telah mengambilnya dari tangan pelacur itu. Biarkan aku menyiksa dan memaksanya agar dia mengaku. Hegiamong Lokhun sudah meloncat ke depan dengan ruyung di tangan. Si gendut itu bangkit berdiri dan tertawa pula, lalu melangkah mendekati Pek Liong. Engkau keras kepala, Pek Liong. Akan tetapi, kalau memang engkau memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, engkau boleh menjadi pembantuku. Pasti engkau akan memperoleh bagian kalau usahaku berhasil, seperti para pembantu lain. Maka, aku ingin sekali mengujimu. Tiba-tiba saja, luar biasa cepat gerakannya sehingga sama sekali tidak sepadan dengan tubuhnya yang gendut bundar. Dia sudah menerjang dan mengirim pukulan bertubi ke arah tubuh Pek Liong. Pukulan berantai itu memang hebat, selain cepat sekali, juga mengandung tenaga dahsyat. Pek Liong mengenal serangan berbahaya, maka dia pun cepat menggeser kakinya dan menghindarkan diri dengan mundur untuk memasang kuda-kuda dan siap balas menyerang. Akan tetapi, tiba-tiba saja si gendut tertawa dan di lain saat, dia telah menangkap lengan Qian Li. Gadis ini menjerit, meronta, namun sama sekali tidak mampu berkutik. Hahaha, Pek Liong. Sudah kukatakan bahwa aku hanya ingin mengujimu, menguji kepandaianmu, oleh karena itu engkau tidak boleh membunuh seorang di antara para pembantuku. Hegiamong, kini engkau boleh mencoba dia. Berkata demikian, Beng Chu itu duduk kembali dan mendorong Qian Li ke arah Pek I Kong Chu yang menyambutnya, menotok tengkuknya dan mendudukkan gadis yang sudah lemas tak mampu meronta itu ke atas sebuah kursi. Beng Chu, engkau selalu curang, bentak Pek Liong marah. Tenanglah. Aku hanya ingin menguji kepandaianmu. Kalau kuanggap pantas menjadi pembantuku, kau akan kuangkat menjadi pembantu. Kalau tidak, engkau akan mati sekarang juga. Kalau engkau membunuh orangku, gadis ini akan kami bunuh dulu sebelum kami keroyok dan bunuh engkau. Hegiamong Lokhun sudah mengeluarkan suara menggereng seperti seekor beruang. Dia tidak khawatir, karena kalau dia menang, dia boleh menyiksa dan membunuh pemuda berpakaian putih itu. Sebaliknya, andai kata dia kalah, pemuda itu tentu tidak akan berani membunuhnya. Hatinya menjadi besar, apalagi memang dia memandang remeh kepada pemuda itu.
Ruyung di tangannya diputar sehingga membentuk lingkaran seperti payung, dan terdengar suara angin bersiutan saking cepatnya senjata yang berat itu terputar. Namun, Pek Liong menghadapinya dengan sikap tenang saja. Sementara itu otaknya berputar keras. Melihat gerakan lawan, dia merasa yakin bahwa tidak sukar baginya untuk membunuh si tinggi kurus yang kulitnya hitam kasar ini. Bahkan dia dapat mengamuk dan membunuh banyak orang di tempat itu. Akan tetapi dia maklum bahwa orang-orang jahat itu tentu akan membunuh Qian Li dan dia tidak akan mampu mencegahnya. Tidak, gadis itu tidak boleh dibunuh. Dia terpaksa harus menyerah, sambil menanti munculnya Hek Liong Li. Dia merasa tidak berdaya dan baru dia merasa betapa dia amat membutuhkan Hek Liong Li. Wanita itu amat cerdik dan memiliki banyak akal dan muslihat. Kalau ada Hek Liong Li tentu wanita itu akan mampu mencari akal yang baik menghadapi penekanan Xiao bin Ciukui dan para pembantunya. Kini, yang terpenting, menjaga agar Qian Li tidak dibunuh. Dia harus dapat mengalahkan mereka semua tanpa membunuh. Dan tentu saja hal ini membuat dia menghadapi tugas yang amat sukar. Mereka itu menyerangnya dengan niat membunuh, sebaliknya dia tidak boleh membunuh. Tentu akan amat sukar, namun dia tidak menjadi gentar dan merasa yakin akan mampu menaklukkan lawan tanpa membunuh. Wir. Ruyung itu menyambar dari atas ke bawah. Kalau terkena sambaran ruyung yang amat berat dan kuat itu, tentu akan pecah kepalanya. Dia pun mengelak dengan mudahnya. Ruyung menyambar lagi setelah menghantam lantai dan menimbulkan muncratnya bunga api, kini memantul ke atas dan menyambar ke arah kakinya. Pek Liong melompat ke samping dan ruyung itu lewat dengan cepat. Wutut. Kembali ruyung itu sudah menyambar lagi dengan dahsyatnya dan ketika Pek Liong mengelak, tiba-tiba kaki Hek Giamong menendang dari samping. Siwut. Hampir saja lambung Pek Liong terkena tendangan. Namun, pemuda ini memang sengaja memperlambat gerakannya, namun dia sudah memperhitungkan sehingga tendangan itu pun luput. Sampai belasan kali dia tetap mengelak. Ketika ruyung itu menyambar lagi, dia miringkan tubuh dan begitu ruyung lewat, dia menangkap lengan kanan lawan yang memegang ruyung, memutarnya dan tangan kanannya menampar pundak. Plak! Tubuh yang tinggi kurus itu terpelanting dan terbanting ke atas lantai. Akan tetapi, Hek Giamong yang tidak terluka parah itu menjadi marah lalu meloncat lagi dan menyerang membabi buta. Pek Liong mendongkol sekali. Kalau dia menghendaki, tamparan itu menjadi lebih keras bahkan dapat naik mengenai tengkuk atau kepala dan lawan itu akan mampus, akan tetapi dia hanya menggunakan sedikit tenaga, hanya untuk menunjukkan bahwa Hek Giamong sudah kalah. Siapa kira, orang itu nekat, bahkan kini menyerang dengan dahsyat, sedangkan Beng Chu juga diam saja. Padahal, sudah jelas bahwa dia tadi memperlihatkan keunggulannya. Ling Kui Sai Kong, majulah. Terdengar suara Beng Chu itu dan kini raksasa bermuka singa itu mengeluarkan suara seperti harimau mengaum dan dia sudah meloncat ke dalam medan pertandingan, tangan kanannya memegang sebatang golok besar yang gagangnya diikat dengan sebatang rantai baja yang panjang. Memang raksasa muka singa ini memiliki senjata yang amat lihai dan ampuh. Golok itu dapat dimainkan dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memutar rantai baja. Atau, golok itu dapat menjangkau jauh, seperti terbang kalau rantai itu dimainkan dan golok menjadi ujung rantai. Dan raksasa ini lihai sekali dalam permainan senjata itu. Pek Liong mengerutkan alisnya. Beng Chu itu memang licik sekali. Dia yang bertangan kosong harus menghadapi dua orang lawan yang bersenjata berat, dua orang yang seperti binatang haus darah, yang menyerangnya untuk membunuh. Dan dia harus membela diri dengan syarat tidak boleh membunuh lawan, dengan ancaman kalau dia membunuh, maka Qian Li akan dibunuh lebih dulu sebelum dia dikeroyok. Setelah Lim Kui Sai Kong menerjangnya dengan dahsyat, membantu Hek Giamong yang juga marah sekali karena tadi dirobohkan, Pek Liong terpaksa harus memperlihatkan kepandaian yang sesungguhnya. Tubuhnya berkelebatan, lenyap bentuk tubuhnya berubah menjadi bayangan yang amat gesitnya, bagaikan seekor burung walet beterbangan di antara gulungan sinar senjata kedua orang pengeroyoknya. Melihat ini, Xia bin Ciukui mengangguk-angguk kagum dan berbisik, pantas saja Hek Sim Lomo kalah olehnya. Dan dia pun maklum betapa berbahayanya mempunyai seorang musuh seperti Pek Liong Eng. Orang ini harus ditarik sebagai sekutu atau dihancurkan sekarang juga. Terlalu berbahaya kalau menjadi lawan, pikir Beng Chu yang cerdik itu. Pek I Kong Chu, majulah engkau, katanya dan dia pun berpindah ke kursi dekat Qian Li. Gadis itu masih duduk tak mampu berperak.
Sekali si gendut menggerakkan jari tangan menyentuh tengkuk, gadis itu dapat bergerak kembali, akan tetapi karena si gendut itu berada di dekatnya, ia pun tidak berani bergerak. Ia hanya memandang ke arah perkelahian itu dan matanya terbelalak penuh kekhawatiran. Apalagi setelah kini Pek I Kongcu maju mengeroyok dengan pedangnya. Pek Liong memang mulai repot menghadapi pengeroyokan 3 orang itu. Pedang di tangan Pek I Kongcu Ciong Koan amat berbahaya. Bersama 2 orang pengeroyok pertama, pedang itu sungguh merupakan ancaman maut. Ilmu pedang Kunlun Kiam Sut memang hebat dan Pek I Kongcu sudah menguasai ilmu pedang itu dengan baiknya. Pedang itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung, mengeluarkan suara berdesing. Sing! Sebagian ujung rambut kepala Pek Liong berhamburan terkena sambaran sinar pedang. Pek Liong terkejut. Kalau dia memegang pedang pusakanya, walaupun dia tidak boleh membunuh, kiranya dia akan dapat melindungi dirinya dengan baik dan membuat para pengeroyoknya tidak berdaya dengan mematahkan senjata mereka. Akan tetapi, jangankan Pek Liong Kiam yang sudah disembunyikannya itu, bahkan senjata biasa pun dia tidak punya. Dia harus menghadapi pengeroyokan 3 orang yang lihai ini dengan tangan kosong. Dan dia pun dapat melihat betapa Qian Li duduk dekat dengan Xiao Bin Chiu Kui, maka dia tidak berdaya, tidak mungkin dapat membawa lari gadis itu. Sekali dia melakukan gerakan mencurigakan, betapa mudahnya si gendut itu membunuh Qian Li. Menghadapi pengeroyokan 3 orang tokoh sesat yang ilmunya sudah tinggi itu, dengan tangan kosong menghadapi senjata-senjata mereka, dan tidak boleh membunuh, sungguh merupakan hal yang amat sukar. Pek Liong sudah mengerahkan seluruh ginkangnya, mempergunakan kecepatan gerakan tubuhnya untuk menyelinap di antara sinar senjata yang menyambar-nyambar. Namun dia tidak memperoleh kesempatan untuk merobohkan mereka tanpa melukai parah atau membunuh. Krat! Tiba-tiba ujung pedang Pek I Kongcu menyerempet pangkal lengan kirinya dan bajunya terobek berikut kulit dan sedikit daging bahunya. Darah mulai mengucur membasahi bajunya. Melihat darah, agaknya 3 orang pengeroyoknya menjadi semakin buas. Sambil bergerak cepat dan kuat, mereka menghujankan serangan sambil kadang-kadang mengeluarkan gerengan atau teriakan dahsyat. Bu! Ruyung itu menghantam punggung Pek Liong. Pemuda ini sempat melindungi diri dengan sinkang, akan tetapi hantaman yang amat kuat itu tetap saja membuat dia terpelanting. Selagi dia roboh, golok berantai itu menyambar ke arah lehernya. Pek Liong masih dapat menggulingkan tubuhnya sehingga terlepas dari cengkeraman maut, namun kaki Pek I Kongcu menendang dan mengenai pahanya sehingga tubuhnya bergulingan semakin cepat. Melihat betapa pria yang dikaguminya itu dikeroyok dan kini menjadi bulan-bulan serangan 3 orang pengeroyoknya, lebih lagi melihat darah membasahi baju Pek Liong Eng, tiba-tiba Qian Li menutupi mukanya dengan kedua telapak tangan dan dengan suara merintih ia pun berseru, "Cukup! Hentikan itu! Aku tahu di mana peta itu." Mendengar ini, Beng Cu itu bangkit berdiri dan mengangkat tangan ke atas, suaranya mengguntur ketika memerintahkan para pembantunya. "Berhenti! Jangan menyerang lagi." Lim Kui Sai Kong, He Giam Ong dan Pek I Kongcu tentu saja merasa kecewa sekali. Lawan mereka sudah mulai terdesak hebat dan dalam waktu dekat tentu mereka bertiga akan dapat menyiksa dan membunuhnya. Akan tetapi mereka tidak berani membangkang terhadap perintah Beng Cu, apalagi mereka pun mendengar seruan gadis itu dan merasa tertarik sekali. Mereka semua lalu mendekati Beng Cu, akan tetapi Beng Cu berkata kepada mereka bertiga, "Pek Liong harus dibelenggu dulu kaki tangannya dengan belenggu rantai yang paling berat. Pek Liong, aku sudah melihat kepandaianmu dan aku suka menerimamu sebagai pembantu. Akan tetapi, karena kami belum percaya benar, terpaksa engkau kami belenggu dan gadis ini menjadi jaminan bahwa engkau tidak akan melarikan diri dan memberontak." Pek Liong hanya mengangguk dan membiarkan kaki dan tangannya dibelenggu dengan belenggu rantai yang memungkinkan dia berjalan dengan melangkah perlahan-lahan, juga kedua lengannya dapat bergerak karena rantainya cukup panjang, akan tetapi tentu saja tidak mungkin dia memberontak karena gerakan kaki tangannya akan terhalang oleh belenggu-belenggu rantai. Dia lalu melangkah perlahan menghampiri sebuah kursi dan duduk, matanya tiada hentinya menatap ke arah wajah Qian Li. Diam-diam dia merasa menyesal sekali mengapa gadis itu tidak dapat menahan diri dan mengaku. Kiranya, gadis itu malah yang tahu akan rahasia peta itu. Sungguh sama sekali tidak disangkanya. Nah, Nona Manis, sekarang ceritakan yang betul tentang peta itu. Kami memang sudah menaruh kecurigaan kepada engkau dan kakakmu, dan ternyata benar. Di mana peta itu? Serahkan kepada kami.
Tidak. Lebih dulu ceritakan tentang peta itu, dari mana engkau mendapatkan peta itu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Wajah kekanak-kanakan itu nampak kegirangan bukan main dan agaknya dia ingin menikmati kegirangan ini sedikit demi sedikit, tidak langsung menerima peta itu dari Qianli. Dia persis seperti seorang kanak-kanak yang mendapatkan sebuah kembang gula, lalu makan kembang gula itu sedikit demi sedikit, menjilat-jilati dan tidak langsung memakannya. Qianli mengangkat muka, memandang kepada Pek Liong. Ketika melihat pandang mata pemuda itu penuh penyesalan, ia menarik napas panjang. Apalagi hanya mengorbankan peta itu, biar harus mengorbankan apapun ia tentu akan berikan untuk menyelamatkan pendekar itu. Ai, tidak tahukah engkau betapa aku mau mengorbankan apapun untukmu, betapa aku mencintaimu? Demikian hatinya berbisik. Akan tetapi sinar mata pendekar itu tetap penuh penyesalan dan ia pun menundukkan mukanya. Aku mendapatkan peta itu dari seorang wanita cantik, demikian ia berkata dengan muka menunduk. Pada suatu siang ketika aku dan kakakku mencari batu-batu telaga, ketika kakakku menyelam dan aku berjaga di perahu, lewat sebuah perahu lain. Seorang wanita cantik menyuruh tukang perahunya mendekati perahuku, kemudian ia menyerahkan sebuah guci yang tertutup rapat. Ia menyerahkan guci itu kepadaku dan berkata bahwa ia titip barang itu kepadaku karena dikejar orang jahat hendak dirampas. Tentu saja aku bertanya apa adanya benda itu. Ia berterus terang mengatakan bahwa barang yang berada di dalam guci itu adalah sebuah peta rahasia patung emas. Ah, tentu si pelacur Bei Hua, seru Xiao bin Ciukui dengan girang sekali dan Pek Liong Eng yang ikut mendengarkan menjadi semakin menyesal. Tak disangkanya bahwa datuk sesat itu akan mendapatkan peta itu semudah itu. Dan semua itu karena seorang gadis sederhana menaruh hati cinta kepadanya, suka menyerahkan benda berharga itu demi untuk menyelamatkannya. Di mana sekarang guci itu? Nona manis, di mana benda itu kau simpan? Xiao bin Ciukui bertanya dengan penuh nafsu, suaranya terdengar ramah dan manis. Kusimpan di dasar telaga, katanya lirih. Mendengar ini, di dalam hatinya Pek Liong bersorak. Bagus, Qianli, teriaknya dalam hati. Keteranganmu itu tentu akan memaksa mereka membawamu keluar dari tempat ini, dan kalau nasib baik, dia pun akan terbawa. Kalau mereka berada di luar sarang ini, tentu akan lebih mudah untuk meloloskan diri, dan lebih mudah lagi untuk dapat berhubungan dengan Hek Liong Li. Menurut perhitungannya, paling lambat besok siang Hek Liong Li tentu sudah tiba di Telaga Poyang. Mendengar keterangan itu, Xiao bin Ciukui mengerutkan alisnya, dan senyumnya menghilang. Agaknya dia seperti dapat membaca isi hati Pek Liong. Dia memegang kedua pundak gadis itu dan membentak, engkau berani membohongi aku? Gadis itu terkejut karena merasa betapa pundaknya seperti ditindih benda yang luar biasa beratnya. Ia terbelalak, wajahnya pucat dan ia menggeleng kepala. Aku tidak berbohong. Xiao bin Ciukui melepaskan kedua tangannya. Bagus, dan engkau tentu memberitahukan kakakmu? Tidak. Wanita itu memesan agar aku tidak memberitahukan siapapun dan aku sudah berjanji padanya. Aku selalu memegang teguh janjiku. Jadi jelas bahwa hanya engkau sendiri yang tahu di mana tempat kau sembunyikan guci itu? Qianli mengangguk. Di mana tempatnya? Di tengah telaga, di mana kami suka mencari kerang hijau. Bagus. Sekarang juga kita pergi ke sana. Dan awas engkau, Nona manis. Kalau engkau berbohong kepada kami, kalau engkau tidak berhasil mendapatkan guci itu, engkau akan menyesal bahwa engkau pernah hidup. Kami akan menyiksamu dan membikin engkau mati perlahan-lahan dalam keadaan tersiksa lahir batin. Mari kita berangkat. Dia mengangkat muka memandang kepada para pembantunya. Siapkan kereta dan perahu, kita berangkat sekarang juga ke telaga. Tidak mungkin diambil sekarang, tiba Pek Liong berkata, suaranya seperti sambil lalu dan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Xiao bin Ciukui yang gendut itu sekali menggerakkan tubuh sudah tiba di depan Pek Liong yang terbelenggu dan duduk di kursi. Tangan kirinya bergerak menyambar, pelak. Tamparan itu keras sekali, membuat pipi kanan Pek Liong menjadi kebiruan dan ada sedikit darah di ujung bibirnya. Qianli mengeluarkan jeritan lirih melihat betapa pria yang dikasihinya itu ditampar. Hati-hati kau dengan mulutmu, Pek Liong, atau mungkin tangan ini menyeleweng ke arah kepalamu dan engkau akan tewas seketika, bentak Xiao bin Ciukui.
Biarpun hatinya mendongkol bukan main, namun Pek Liong masih dapat tersenyum ketika dia mengangkat mukanya memandang kepada orang yang menamparnya. Tentu saja aku sudah berhati-hati, Beng Cu. Sayang engkau yang bodoh. Kalau memang ingin mengadu ilmu, lepaskan belenggu ini dan kita sama lihat siapa yang lebih lihai di antara kita. Jangan main tampar selagi aku tidak dapat melawan. Kalau engkau mendengarkan omonganku, maka engkau juga yang akan mendapat untung. Kau tahu, orang menyelam mencari sesuatu di dasar telaga haruslah di waktu siang hari, karena membutuhkan sinar matahari yang cukup kuat sehingga sinar itu dapat menerangi permukaan telaga. Sekarang sudah hampir sore, bagaimana mungkin adik Kam Qianli dapat menemukan benda itu di dasar telaga? Pula, perlu apa tergesa-gesa? Besok siang baru bisa dilakukan penyelaman itu. Pula, kakaknya baru pada hari lusa akan pulang, tidak perlu kau takut akan kedatangan Hek Liong Li. Ucapan itu sekaligus mengandung kebenaran akan tetapi juga ejekan bahwa Beng Cu itu takut kalau Hek Liong Li muncul sebelum dia memperoleh peta itu. Qianli mendengar ucapan itu berpikir. Pendekar itu pernah memberitahu kepadanya bahwa menurut perhitungannya, kakaknya dan Hek Liong Li akan dapat tiba di telaga besok siang. Kenapa pendekar itu mengatakan bahwa Hek Liong Li baru akan dapat muncul lusa? Ia seorang gadis cerdik, dan tahu bahwa ucapan itu merupakan isyarat baginya. Ia harus dapat mengulur waktu mendapatkan peta itu sampai Hek Liong Li dan kakaknya muncul. Dia berkata benar, Beng Cu, kata gadis itu. Memang penyelaman baru dapat dilakukan setelah matahari naik tinggi, bahkan setelah lewat tengah hari karena tempat penyimpanan itu menghadap ke barat dan tempatnya sukar, merupakan daerah yang berlubang-lubang. Tanpa penerangan matahari yang kuat, sukar untuk menemukan tempat itu kembali. Begitukah? Sepasang mata dari wajah kekanak-kanakan itu kini mengamati wajah Pek Liong dan Qianli dengan tajam penuh selidik. Akan tetapi karena Qianli tidak berbohong, maka ia pun berani menentang pandang mata itu dengan tabah sehingga akhirnya Beng Cu itu merasa puas. Baiklah, kalian malam ini menjadi tamu kami dan besok baru kita lihat apakah keterangan nona ini benar, katanya lalu berkata kepada Toksim Nio Chu, kau persiapkan kamar untuk mereka. Dan jangan engkau main gila dengan Pek Liong, Nio Chu. Sebelum urusan ini selesai, aku tidak ingin melihat siapapun mempermainkan Pek Liong dan Nona Kam ini. Mereka harus dijamu dengan baik, dijaga ketat dan tidak boleh diganggu. Berkata demikian, sepasang mata Beng Cu itu ditujukan dengan penuh ancaman kepada Toksim Nio Chu dan Hek Giamong. Dia tahu benar bahwa wanita itu adalah seorang yang haus laki-laki, sedangkan Hek Giamong memiliki suatu kekejaman istimewa terhadap wanita. Tentu kedua orang tawanan itu bagi mereka merupakan daging-daging segar yang menimbulkan gairah dan membangkitkan selera aneh mereka. Tidak perlu khawatir, Beng Cu. Aku cukup sabar menanti. Akhirnya dia akan kuji kejantanannya, kata Toksim Nio Chu sambil melirik ke arah Pek Liong dengan matanya yang genit. Sedangkan Hek Giamong memandang ke arah Qianli dengan senyum dingin menyeramkan. Marilah, Pek Liong dan kau juga, Nona penyelam. Mari kalian ikut dengan kami ke kamar kalian. Tapi tidak boleh sekamar, ya? Berbahaya kalau sekamar, kata Toksim Nio Chu sambil tertawa genit. Bukan hanya wanita ini yang sudah bangkit dengan pedang terhunus di tangan untuk mengawal dua orang tawanan itu, melainkan atas isyarat Beng Cu, Lim Kui Sai Kong, Pek I Kong Chu, Hek Giamong dan 3 orang Poyang Sem Leong juga ikut mengawal dengan senjata siap di tangan. Pek I Kong Chu cepat berjalan di antara Pek Liong dan Qianli, memisahkan kedua orang itu sehingga agak berjauhan. Hal ini saja menunjukkan betapa cerdiknya pembantu Beng Cu itu. Juga kamar mereka terpisah, walaupun berdampingan dan biarpun kaki dan tangan Pek Liong sudah dibelenggu kuat, namun para pembantu Beng Cu itu masih bergilir menjaga di depan kamarnya bersama belasan orang anak buah. Yang berjaga di luar kamar Qianli hanya ketiga Poyang Sem Leong, namun mereka itu sudah jauh melebihi cukup untuk membuat gadis itu tidak berani keluar kamar walaupun ia tidak dibelenggu lagi. Setelah mereka mendapatkan hidangan makan dan minum yang cukup dan enak, keduanya merebahkan diri mengaso. Pek Liong sengaja mengaso untuk memulihkan tenaga, karena dia tahu bahwa dia membutuhkan tenaga yang segar untuk sewaktu-waktu menghadapi gerombolan penjahat yang amat lihai itu. Kita berhenti di sini, malam terlalu gelap untuk melanjutkan perjalanan, kata Hek Liong Li sambil menahan kudanya. Kam Sun Ting juga menahan kudanya dan dia memandang ke sekeliling. Mereka tiba di tepi hutan yang amat sunyi.
Memang malam gelap sekali. Langit merupakan dasar hitam yang ditaburi bintang-bintang, seperti beledu hitam yang dihias jutaan buah permata. Indah sekali. Tempat itu sunyi. Tak nampak seorang pun manusia kecuali mereka berdua. Tidak sebuah pun rumah di sekitarnya. Hawa udara teramat dinginnya, sehingga dia sendiri sejak tadi sedang menggigil. Namun dia tahu, perjalanan masih amat jauh, mungkin besok pagi atau siang baru tiba di Telaga Poyang. Akan tetapi, Lihyap, bagaimana mungkin kita melewatkan malam di tempat seperti ini? Tanyanya ragu sambil menoleh ke arah gadis itu. Biarpun cuaca hanya remang-remang, namun dari garis-garis wajah dan tubuh gadis itu, dia dapat melihat jelas wajah yang amat jelita, tubuh yang amat menggairahkan, yang sudah amat dikenalnya karena telah tergores ke dalam kalbunya itu. Gadis itu tersenyum. Keremangan tidak mampu menyembunyikan kilatan gigi yang putih rapi itu. Engkau takut? Dengan tegas Sunting menggeleng kepalanya. Tidak, aku tidak takut, Lihyap. Apalagi, dengan adanya Lihyap di sini, apa yang harus kutakutkan? Akan tetapi, tempat ini, tidak ada rumah, tidak ada tempat tidur, di tempat terbuka yang gelap, dan hawa udara begini dinginnya, bagaimana Lihyap dapat melewatkan malam di sini? Bagiku sih tidak mengapa, aku laki-laki dan sudah biasa hidup menghadapi kesukaran. Akan tetapi bagimu, seorang wanita muda belia yang... Sunting tidak melanjutkan kata-katanya karena Liong Li kini tertawa sambil melompat turun dari atas punggung kudanya. Hai Hik, engkau lucu sekali, saudara Kam Sunting. Kau kira aku ini orang macam apa? Seorang putri istana yang tidak biasa menghadapi kesukaran? Turunlah, kita mencari tempat yang enak untuk melewatkan malam. Sunting terpaksa meloncat turun dari atas kudanya. Tak lama kemudian mereka telah mendapatkan sebuah tempat yang enak, di bawah sebatang pohon besar, bertilamkan rumput hijau yang tebal. Mereka menambatkan tali 2 ekor kuda mereka pada akar pohon dan membiarkan kedua binatang itu makan rumput. Sekarang kita membagi tugas, kata Liong Li sambil tersenyum. Engkau mengumpulkan kayu bakar untuk membuat perapian, dan aku mengumpulkan daun kering untuk alas duduk dan tidur. Sudahlah, Lihyap. Engkau duduk saja beristirahat, biar aku yang akan mengumpulkan semua itu. Ini pekerjaan laki-laki, kata Sunting gagah. Tanpa menanti jawaban dia pun segera pergi mencari barang yang mereka butuhkan. Sebentar saja dia sudah mengumpulkan kayu kering yang cukup banyak. Akan tetapi ketika dia tiba kembali ke tempat itu, ternyata rumput yang tebal, lunak dan basah itu telah tertutup daun-daun kering sehingga mereka dapat duduk di situ dengan enak. Seperti orang duduk di atas kasur saja. Kiranya wanita jelita itu telah mengumpulkan daun kering dan menutupi rumput hijau yang basah dengan daun-daun kering. Bagus, sebegini sudah cukup, kata Liong Li. Dengan cekatan ia lalu membuat api unggun, dibantu oleh Sunting dan melihat kecekatan wanita itu, percayalah Sunting bahwa memang pendekar wanita itu agaknya tidak asing dengan kehidupan di tempat terbuka seperti ini. Sebentar saja, mereka duduk di atas rumput yang ditilami daun kering, menghadapi api unggun yang hangat, nyaman sekali rasanya sehabis melakukan perjalanan jauh yang melelahkan. Mereka duduk saling berhadapan, terhalang api unggun, dapat saling pandang dengan jelas karena wajah mereka diterangi cahaya api unggun yang kemerahan. Beberapa kali Sunting terpesona. Cahaya api yang hidup itu, bermain pada wajah yang jelita, membuat wanita itu nampak seperti bukan manusia. Seperti seorang bidadari. Rambut yang agak kusut itu, mata yang bersinar-sinar, bibir yang merah basah, bagian kedua pipi di bawah mata, nampak kemerahan. Betapa indahnya! Betapa cantik jelitanya! Pada saat Liong Li mengangkat muka, pandang matanya bertemu dengan pandang mata Sunting yang kebetulan menatap padanya dengan pandang mata terpesona. Kenapa engkau memandang kepadaku seperti itu? Apa yang aneh pada mukaku? Tanya Liong Li sambil meraba pipi dengan tangan kirinya, takut kalau mukanya terkena kotoran. Lihyap, maafkan aku. Sunting menundukkan lagi mukanya yang berubah kemerahan. Dia tidak tahu betapa wanita itu memandang kepadanya dengan senyum aneh, dan betapa sepasang mata itu memandang kepadanya dengan kagum. Seorang pemuda yang hebat, pikir Liong Li. Begitu penuh perhatian, begitu romantis, begitu sopan. Dan kekaguman yang terpancar dari sepasang mata itu, kekaguman bercampur rasa sayang, begitu jelas membayang, membuat hatinya berdebar kencang dan girang.
Saudara Sunting, berapakah usiamu sekarang, dan berapa pula usia adikmu itu? Bagaimana keadaan keluarga kalian? Ia bertanya dan diam-diam Sunting bersyukur karena pertanyaan itu membuka jalan untuk percakapan, dan mengusir pergi perasaan tidak enak dan salah tingkahnya tadi karena dia tertangkap basah ketika memandang penuh pesona. Usiaku 22. Ai, kalau begitu, aku lebih tua 2 tahun darimu. Liong Li memotong. Kini Sunting memandang tajam, lalu menggeleng kepalanya. Aku tidak percaya, Li Hiap. Liong Li mengerutkan alisnya. Tidak percaya? Engkau tidak percaya padaku? Maksudku. Aku tidak percaya bahwa usiamu sudah 24 tahun. Lenyap kerutan itu dan kini Liong Li tersenyum semakin lebar, sehingga wajahnya menjadi cantik manis sekali, gemilang di bawah timpaan cahaya api unggun yang bermain di wajahnya. Lalu kau kira berapa semestinya usiaku? Menurut penglihatanku, engkau tidak akan lebih dari 19 tahun, Li Hiap. Dan wanita itu tertawa. Tertawa lepas bebas, tidak seperti wanita lain yang kalau tertawa menjadi tersipu, menutupi mulut dan tertawa dengan sembunyi-sembunyi. Wanita ini tertawa lepas, wajahnya agak tengadah, mulutnya terbuka sehingga nampak rongga mulut yang kemerahan, gigi yang berderet putih, lidah yang ujungnya runcing dan merah jambu, dan ketawanya mengeluarkan suara merdu seperti nyanyian. Kembali Sunting terpesona. Akan tetapi hanya sebentar Liong Li tertawa, lalu mulut itu tertutup kembali akan tetapi masih tersenyum manis, dan mata itu semakin bercahaya dan berseri penuh kegembiraan. Saudara Kam Sunting, apakah engkau tidak tahu bahwa setiap orang wanita dewasa selalu menyembunyikan jumlah usianya, dan kalau terpaksa mengaku selalu mengurangi jumlahnya? Tidak ada wanita yang menambah jumlah usianya dalam pengakuannya, demikian pula aku. Tidak mungkin aku menambah tua usiaku, walaupun aku tidak suka pula menguranginya. Aku memang sudah berusia 24 tahun. Sungguh sukar dipercaya, Li Hiap. Percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Dan sudah tiba saatnya engkau tidak menyebut Li Hiap kepadaku. Ketahuilah bahwa aku dan Pek Liong Eng bukan hanya sahabat, melainkan lebih erat daripada saudara sekandung. Engkau sudah dipercaya olehnya, berarti kini menjadi sahabat baik, maka sudah sepatutnya engkau menyebut Enci, kakak perempuan, padaku, dan aku menyebut engkau namamu saja karena engkau pantas menjadi saudara mudaku. Akan tetapi Sunting mengerutkan alisnya. Setelah saling pandang beberapa lamanya, dia pun menarik napas panjang dan tersenyum. Baiklah. Enci, walaupun aku akan lebih suka kalau boleh menyebutmu adik. Liong Li tersenyum lebar. Pernyataan ini semakin menyenangkan hatinya. Tidak boleh. Kalau engkau menyebut aku Moi-Moi, adik perempuan, dalam pandanganku engkau menjadi agak kurang ajar. Nah, apakah engkau ingin aku memandangmu sebagai seorang yang tidak tahu aturan? Sunting terkejut, lalu cepat bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Liong Li dengan merangkap kedua tangan depan dada lalu membungkuk. Maafkan aku, Enci yang baik. Melihat ini, Liong Li tertawa lagi. Sunting juga tertawa dan mereka merasa semakin akrab. Ketika Sunting duduk kembali, tiba-tiba Liong Li tertawa lagi. Sekali ini tertawa geli sambil menudingkan telunjuknya ke arah Sunting. Ih, engkau sungguh tidak tahu malu, Sunting. Pemuda itu mulai terkejut. Aku? Tidak tahu malu? Kenapa, Li? Enci. Bukan engkau yang tidak tahu malu, kumaksudkan perutmu. Perutku? Mengapa perutku? Sunting memandang ke arah perutnya. Perutmu berkeruyuk tadi, sungguh tak tahu malu. Sunting terbelalak dan mukanya lalu berubah merah. Memang perutnya tadi berkeruyuk akan tetapi bagaimana wanita ini mampu mendengarnya. Melihat pemuda itu menjadi salah tingkah karena malu, Liong Li tertawa lagi, bukan hanya perutmu yang berkeruyuk Sunting. Perutku juga. Apakah engkau tidak mendengarnya? Hai Hik, perut kita memang tak tahu malu. Tentu saja ucapan ini mengusir rasa malu yang diderita Sunting, dan teringatlah dia bahwa sejak sebelum tengah hari tadi sampai sekarang mereka belum makan apa-apa. Pantas saja perutnya lapar, dan perut Liong Li juga. Kasihan sekali. Aku tadi lupa membeli bekal makanan. Bagaimana ini?
Kalau saja kita berada di dekat telaga atau sungai, tentu aku akan mampu menangkap beberapa ekor ikan untukmu, Enci. Aku lupa bahwa engkau belum makan malam. Bagaimana ini? Biar aku akan pergi mencari makanan untukmu. Dia bangkit berdiri, siap untuk pergi kemana saja untuk mencari makanan. Hus! Jangan bergerak, jangan berisik, Sunting. Duduklah lagi dan jangan bergerak. Tentu saja pemuda itu terkejut sekali dan dia pun duduk kembali, memandang kepada pendekar wanita itu penuh pertanyaan. Liongli menunjuk ke atas pohon. Di sana ada makanan. Sunting terbelalak dan memandang kepada gadis itu dengan sinar mata heran dan khawatir. Sintingkah wanita ini, pikirnya. Di mana? Di atas pohon, bisiknya. Liongli mengangguk. Ada daging burung panggang di sana. Hus, diam saja kau. Sepasang mata pemuda itu menjadi semakin lebar, dan kekhawatirannya bahwa gadis ini menjadi sinting semakin membesar. Mana mungkin ada daging burung panggang di atas pohon? Akan tetapi tiba-tiba Liongli memandang ke atas, kedua tangannya bergerak dan nampak sinar-sinar hitam kecil berkelebat ke atas. Kiranya ia sudah menyembitkan beberapa potong kayu ke arah pohon besar itu. Sunting memandang heran dan berbareng dengan suara ketawa Liongli, dari atas pohon meluncur jatuh 2 ekor burung, sejenis burung kepodang yang besarnya seperti ayam muda, dan 2 ekor burung itu telah tewas dengan tubuh tertusuk kayu meruncing. Kini mengertilah Sunting dan dia kagum bukan main. Kiranya bukan daging burung panggang yang dimaksudkan pendekar wanita itu, melainkan burung yang setelah tertangkap, tentu saja nanti akan menjadi daging burung panggang. Dia bersorak dan cepat menyambar 2 ekor burung itu, mengamatinya dengan penuh kagum. Ai, Lihiap. Enci yang baik. Bagaimana engkau bisa tahu di sana ada burung dan bagaimana pula dapat menyambit jatuh mereka ini, padahal burung-burung itu tidak nampak dari sini? Dia menengadah. Pohon itu nampak gelap karena semua sinar bintang tertangkis oleh daun-daun lebat sebagai perisai, juga sinar api unggun tidak mencapai ketinggian pohon. Liongli tersenyum, pengalaman hidup di alam bebas yang mengajarkan aku, Sunting. Sudahlah, mari kita cepat membuat daging burung panggang, perut kita sudah lapar, bukan? Mereka bekerja dengan gembira, mencabuti semua bulu burung, kemudian mengeluarkan isi perutnya dan memanggang dagingnya setelah Liongli menyulap keluar bumbu-bumbu yang dibawanya dalam buntalan pakaiannya. Segera tercium bau sedap yang membuat perut mereka kini berkeruyuk tanpa malu-malu lagi. Dan tak lama kemudian, perut mereka itu pun menjadi tenang dan lega setelah semua daging burung yang lunak, segar dan sedap itu masuk ke dalamnya, didorong oleh anggur manis yang kembali disulap keluar dari dalam buntalan pakaian pendekar wanita itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Nah, sekarang engkau beristirahatlah, Sunting. Biar aku yang berjaga di sini agar api unggun tidak padam. Nyamuk dan mungkin binatang hutan akan datang mengganggu kalau api unggunnya padam. Engkau beristirahat dan tidurlah. Pemuda itu mengerutkan alisnya. Ai, Enci, sungguh engkau terlalu memanjakan aku, membuat aku malu saja. Aku bukan seorang anak kecil yang perlu dilayani dan dijaga. Aku seorang laki-laki, Enci. Dan engkau biarpun engkau lebih tua sedikit dariku, dan biarpun engkau seorang wanita perkasa yang berkepandaian tinggi, engkau tetap saja seorang wanita, sehingga sudah sepatutnya kalau engkau yang beristirahat dan tidur, sedangkan aku sebagai laki-laki yang berjaga. Melihat sikap tegas dan jantan itu, mau tidak mau Liongli memandang kagum lagi. Sunting ini memang seorang laki-laki pilihan, pikirnya dengan hati senang. Ia pun tersenyum manis sekali, lalu mengangguk. Baiklah, Sunting. Aku akan beristirahat sebentar dan nanti kugantikan engkau berjaga. Kita perlu mengasuh dan menyimpan tenaga karena siapa tahu, besok kita akan menghadapi pekerjaan sukar dan lawan tangguh. Wanita itu lalu merebahkan diri miring membelakangi api unggun dan Sunting. Pemuda itu duduk menghadap api unggun dan mengamati tubuh itu dengan hati penuh kekaguman. Sungguh seorang wanita yang hebat. Belum pernah selama hidupnya dia merasa kagum terhadap seorang wanita seperti perasaan hatinya terhadap Liongli ini. Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada pendekar wanita ini. Dan dia tahu pula bahwa dirinya sungguh tidak berharga, sungguh tidak sepadan dengan Liongli, bagaikan burung gagak merindukan burung hong. Betapa mungkin seorang laki-laki seperti dia,
miskin dan yatim piatu, tidak memiliki apa-apa dan bahkan hanya seorang laki-laki lemah kalau dibandingkan Liong Li, dapat mengharapkan balasan cinta dari seorang pendekar wanita sehebat ini. Kenyataan ini membuat dia berulang kali menarik napas panjang, sedih. Hidup tak mungkin bebas daripada nafsu. Nafsu adalah pelengkap hidup. Nafsu adalah pemberian dan anugerah Tuhan yang terbawa lahir oleh kita. Merupakan pelengkap karena hidup ini takkan dapat berlangsung tanpa adanya nafsu. Nafsu yang memelihara badan ini sehingga dapat menjadi sehat dan hidup. Nafsu pula yang membuat kita manusia mampu menemukan banyak rahasia alam, membuat barang-barang yang berguna bagi kehidupan lahiriah. Nafsu yang kita dapat menikmati hidup melalui panca indera kita. Bahkan nafsu pula yang mendorong manusia memungkinkan berkembang biakan. Nafsu merupakan seorang pembantu yang amat baik, merupakan kebutuhan hidup yang mutlak dan penting sekali. Akan tetapi, nafsu juga dapat menjadi majikan yang amat jahat, kejam dan menyeret kita ke dalam lumpur kesengsaraan. Oleh karena itu, kita membutuhkan berkah dan bimbingan Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kasih, agar kita tidak sampai diperalat oleh nafsu, sebaliknya kitalah yang memperalat nafsu demi kesejahteraan hidup, demi memenuhi semua kebutuhan hidup, yaitu kepentingan lahiriah. Kalau sampai kita yang diperalat nafsu, maka mulailah kita menjadi permainannya, dan timbullah segala macam kesengsaraan yang menenggelamkan kita ke dalam duka. Hati dan akal pikiran kita sudah bergelimang nafsu yang timbul dari daya-daya rendah. Apapun yang menjadi hasil pikiran, sudah pasti mengandung nafsu. Satu-satunya jalan untuk membebaskan jiwa dari cengkeraman nafsu daya rendah hanyalah penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pikiran, dengan sejuta akalnya, tidak mungkin dapat membebaskan jiwa dari belenggu, karena pikiran hanya alat, sama dengan nafsu. Hanya kekuasaan Tuhan jualah yang dapat membebaskan jiwa dari belenggu. Hanya kekuasaan Tuhan yang akan mampu membersihkan jiwa sehingga tidak lagi menjadi abdi nafsu, melainkan menjadi bebas, sedangkan nafsu yang tadinya menjadi penguasa, lalu hanya sekadar menjadi alat pelengkap saja. Kembali Sunting menghela napas panjang. Gairah berahinya bangkit ketika dia melihat lekuk lengkung tubuh yang rebah miring itu. Betapa akan bahagianya dia kalau dapat mencurahkan cinta kasihnya kepada wanita luar biasa itu? Tiba-tiba dia terkejut sendiri. Celaka, ada hasrat yang demikian kuat mendorong agar dia mendekat, agar dia meraba, membelai dan mendekap tubuh itu. Dan kesadarannya memperingatkannya bahwa kalau hal itu dia lakukan, maka dia akan menghadapi seorang pendekar wanita yang tentu akan marah sekali. Mungkin dia akan dihajarnya, bahkan mungkin dibunuhnya. Maka, dengan cepat dia membuang pandang matanya, menunduk dan melupakan Liong Li dengan memikirkan keadaan adiknya yang dia tinggalkan bersama Pek Liong. Dia tidak tahu bahwa ucapan terakhir dari Liong Li tadi, bahwa mungkin besok mereka akan menghadapi pekerjaan sukar dan lawan tangguh, ternyata menjadi ramalan yang benar-benar akan terjadi. Ye. Perahu besar itu meluncur ke Telaga Poyang. Tidak ada perahu lain berani mendekat perahu besar itu, bahkan perahu-perahu nelayan dan pelancong yang tadinya berada di tengah telaga, segera menyingkir cepat-cepat, ketika perahu besar itu meluncur datang. Yang membuat semua orang menyingkir ketakutan adalah ketika mereka melihat 3 orang laki-laki bertubuh raksasa berdiri di kepala perahu. Mereka itu bukan lain adalah Poyang Sam Liong, 3 orang tokoh sesat yang menguasai seluruh telaga itu. Tidak ada orang yang tidak gentar melihat mereka, maka perahu-perahu lain menyingkir karena mereka merasa lebih baik menjauhi 3 orang tokoh besar itu. Karena ketakutan dan cepat menyingkir ini, maka tidak ada orang lain melihat siapa yang berada di dalam perahu besar, yang terlindung oleh atap perahu. Padahal, yang berada di dalam perahu besar itu adalah tokoh-tokoh yang lebih menyeramkan daripada Poyang Sam Liong. Mereka adalah Xiao Bin Chiu Kui sendiri bersama para pembantunya lengkap, yaitu To Sim Nio Chu, Ling Kui Sai Kong, Pek I Kong Chu dan Hek Giam Ong. Mereka berlima ini mengepung Pek Liong dan Qian Li. Pek Liong masih dalam keadaan dibelenggu kaki tangannya, sedangkan Qian Li duduk dengan bebas. Gadis itu sejak tadi cemberut, mukanya sebentar pucat sebentar merah dan matanya tiada hentinya melirik ke arah Tok Sim Nio Chu Lui Chin Si dengan penuh kebencian. Wanita cantik genit ini memang sejak tadi duduk di dekat Pek Liong. Tanpa menghiraukan orang lain, wanita ini duduk mepet dan lengannya merangkul pinggang atau kadang juga naik ke pundak Pek Liong. Sikapnya merayu dan memikat, beberapa kali jari-jari tangannya meraba leher dan dagu pendekar itu yang diam saja.
Sikap wanita ini tidak dihiraukan oleh Xiao bin Chiukui dan para pembantu yang lain. Juga Pek Liong, biarpun hatinya merasa mendongkol sekali atas sikap tak sopan dan tak tahu malu wanita iblis itu, mendiamkannya saja karena dia tidak mau mencari keributan hanya soal kecil seperti itu. Akan tetapi yang paling menderita karenanya adalah Qianli. Ia marah sekali, muak dan benci, akan tetapi ia pun merasa tidak berdaya dan hanya dapat bersikap cemberut saja. Kam Qianli, sekali ini engkau harus bekerja dengan benar-benar dan sama sekali tidak boleh membohongi kami. Ingat, kalau engkau menyelam nanti, Pek Liong berada di sini bersama kami. Engkau tidak ingin melihat dia disiksa sampai mati, bukan? Demikian Toksim Niochu berkata sambil meraba ke arah leher terus turun ke dada Pek Liong dengan sikap merayu dan membelai. Qianli membuang muka, mendengus marah. Akhirnya perahu tiba di tempat yang dimaksudkan oleh Qianli dan perahu dihentikan, jangkar dilempar. Nona Kam, bersiaplah untuk menyelam, dan sekali lagi kuperingatkan, jangan engkau membuat ulah yang bukan-bukan, jangan mencoba untuk melarikan diri atau menipu kami, karena selain akhirnya engkau akan dapat kami tangkap, juga Pek Liong akan tersiksa sampai mati kalau engkau melarikan diri, kata Xiao bin Chiukui. Gadis itu mengangguk dan sudah bangkit berdiri. Nanti dulu, Limoy. Tiba-tiba Pek Liong berkata. Gadis itu cepat menoleh kepadanya, dan semua orang juga memandang pendekar itu, dan mereka sudah siap dengan senjata mereka untuk menjaga kalau pendekar itu akan memberontak walaupun kaki dan tangannya sudah terbelenggu dengan rantai yang kuat. Peraturan ini sungguh tidak adil, kata Pek Liong sambil memandang kepada Xiao bin Chiukui. Limoy, jangan engkau mau menyelam sebelum Beng Chu berjanji bahwa engkau akan segera dibebaskan begitu menemukan peta rahasia itu. Itu hakmu dan jangan takut. Mereka ini membutuhkanmu, Limoy. Mereka tidak akan mengganggumu sebelum engkau memperoleh peta itu? Xiao bin Chiukui marah sekali, akan tetapi tepat seperti yang dikatakan Pek Liong, dia tidak berani bermain kasar, takut kalau gadis itu menjadi nekat dan tidak mau mengambilkan petanya. Pek Liong, engkau tidak percaya kepada kami? Apa maksudmu mencegah Nona Kam bekerja? Tidak. Lebih dulu engkau harus berjanji bahwa kalau Nona Kam sudah mengambil peta itu dan menyerahkan kepadamu, engkau akan membebaskannya. Beng Chu, hanya dengan janji itulah Nona Kam mau menyelam. Pek Liong kini memandang kepada Qianli dan gadis itu pun mengangkat muka dan berkata dengan sikap angkuh dan tegas. Benar sekali. Biar kalian menyiksa atau membunuh aku tidak akan sudi mengambilkan peta itu sebelum kalian berjanji bahwa setelah peta itu kuserahkan, kalian akan membebaskan aku dan Pek Liong. Xiao bin Chiukui mengerutkan alisnya. Dengan Pek Liong. Tidak bisa. Engkau akan kubebaskan setelah tugasmu selesai, Nona. Akan tetapi Pek Liong harus menebus kebebasannya dengan lebih dulu mengalahkan kami. Bagus. Tantangan itulah yang kunanti-nanti, Beng Chu. Kalau memang engkau seorang laki-laki sejati, Beng Chu, aku menantangmu sekarang juga, kata Pek Liong. Setidaknya, engkau harus berani memberikan janjimu kepada Nona Kam dan tidak akan melanggarnya, demi nama baikmu. Wajah yang biasanya ramah kekanak-kanakan itu kini nampak muram. Engkau sombong, Pek Liong. Sekali waktu, pasti kita akan berhadapan sebagai lawan. Sekarang ada pekerjaan yang lebih penting. Aku telah memberikan janjiku bahwa aku akan membebaskan Nona Kam tanpa mengganggunya setelah tugasnya selesai. Nah, Nona Kam, engkau lakukanlah tugasmu. Karena tidak ada janji bahwa Pek Liong akan dibebaskan pula, Qianli memandang kepada Pek Liong. Pendekar ini mengangguk karena tidak mungkin dia dibebaskan begitu saja mengingat bahwa dia pernah membasmi seorang di antara Kyulomo dan tentu saja hal ini mendatangkan dendam di hati Xiao bin Chiukui. Biarpun di situ banyak orang, Qianli tidak peduli dan ia lalu menanggalkan pakaiannya. Di sebelah dalam, ia telah mengenakan pakaian yang pernah membuat Pek Liong mengira ia telanjang bulat. Pakaian yang tipis ketat dan kini kembali Pek Liong memandang dengan sinar mata penuh kagum. Lekuk lengkung tubuh gadis itu demikian sempurna, demikian indahnya sehingga dia memandang terpesona. Dari kaki yang panjang itu sampai kepala yang tegak dan anggun, sungguh merupakan pemandangan yang amat indah dan menarik hati. Ai, Pek Liong, kenapa engkau memandangnya seperti itu? Percayalah, tubuhku tidak kalah indah oleh tubuhnya. Engkau tidak percaya?
Biar sekarang juga aku berdiri telanjang bulat di depanmu. Tosim Niochu bangkit dan mulai menanggalkan kancing bajunya sehingga mulai nampak kulit dada yang putih mulus. Sudahlah, Niochu. Mari kita bekerja, Nona Kam, kata Xiaobin Ciukui tak sabar melihat tingkah Tosim Niochu yang dianggapnya mengganggu pekerjaan penting itu. Mereka semua bangkit dan berdiri di kepala perahu. Tosim Niochu masih merangkul Pek Liong, bahkan kini lengan kirinya melingkari pinggang Pek Liong dan jari-jari tangannya dengan mesra meraba perut pemuda itu. Melihat ini, wajah Qianli menjadi marah bukan main. Nah, engkau menyelamlah, Nona Kam, kata Beng Cu itu dengan hati tegang karena dia sudah membayangkan akan dapat menemukan potongan peta yang akan membuat petanya lengkap, yaitu peta tentang patung emas yang selain akan membuatnya kaya raya, juga akan memberi obat panjang usia yang akan membuat dia dapat berusia sampai beratus-ratus tahun. Baik, aku akan menyelam, kata Qianli dan gadis ini lari ke pinggir perahu, akan tetapi tanpa disangka oleh siapapun juga, ia telah menabrak tubuh Tosim Niochu yang berdiri di tepi perahu pula. Ih! Tosim Niochu tidak sempat mengelak sehingga tubuhnya terjungkal bersama Qianli keluar dari perahu. Pada saat itu, Lim Kui Saikong mengulur lengannya yang panjang, mungkin untuk menyambar tubuh Tosim Niochu atau untuk menghantam ke arah tubuh Qianli. Melihat ini, Pek Liong menyambut dengan dorongan tangannya. Dua tangan bertemu dan akibatnya, Pek Liong merasa tubuhnya tergetar dan sebaliknya, Lim Kui Saikong terdorong mundur 2 langkah. Biur! Air telaga muncrat ketika tertimpa tubuh 2 orang wanita itu. Tosim Niochu boleh jadi lihai sekali di atas daratan, akan tetapi begitu tubuhnya menimpa air, ia gelagapan karena ia tidak pandai renang. Tolong! Aep, tolong! Ia menjerit-jerit, akan tetapi tiba-tiba matanya terbelalak karena kakinya ada yang menangkap dari bawah dan tubuhnya ditarik ke bawah permukaan air. Tentu saja yang melakukan penyerangan ini bukan lain adalah Qianli. Sejak tadi gadis ini menahan-nahan perasaan cemburu, marah dan bencinya terhadap Tosim Niochu. Ia maklum bahwa ia tidak berdaya di atas perahu atau di darat, akan tetapi begitu tiba di air, ia memperoleh kesempatan untuk membalas dan melampiaskan semua kemarahan dan kebenciannya kepada wanita genit itu. Dipegangnya pergelangan kaki Tosim Niochu dan dibawanya wanita itu menyelam. Ketika Tosim Niochu meronta-ronta, ia lalu menangkap rambut yang riap-riapan itu dan menjambak rambutnya, terus menarik ke bawah. Keparat! Lim Kui Saikong marah dan sudah mencabut golok besarnya. Sudah, jangan berkelahi. Beng Cu itu membentak, lalu meneriaki Poyang Sam Liong. Kalian selamatkan Niochu. Dan biarkan Nona Kam bekerja, jangan ganggu dan bawa Niochu kembali ke perahu. 3 orang raksasa itu lalu meloncat keluar perahu. Mereka adalah 3 orang tokoh Telaga Poyang, tentu saja mereka pandai renang dan pandai menyelam, walaupun tidak sehebat Kam Qianli atau kakaknya. Mereka menyelam dan mereka melihat betapa Tosim Niochu meronta-ronta, akan tetapi rambutnya yang panjang sudah dijambak oleh Qianli yang bergerak seperti ikan saja, dan tubuh Tosim Niochu terus ditarik ke bawah. 3 orang ini cepat mengejar dan dengan pengerahan tenaga 3 orang, barulah mereka dapat memaksa Qianli melepaskan rambut Tosim Niochu. Poyang Sam Liong lalu menyeret Tosim Niochu yang sudah mulai lemas itu naik ke permukaan air telaga. Setibanya di permukaan air, Tosim Niochu terengah-engah dalam keadaan setengah pingsan dan perutnya yang ramping itu kini menggembung karena terlalu banyak minum air telaga. Ia lalu ditolong, diangkat ke perahu dan ditelungkupkan, punggungnya ditekan-tekan sehingga air dari perut keluar melalui mulutnya. Melihat keadaan Tosim Niochu, diam-diam Pek Liong tertawa geli. Sungguh Qianli merupakan seorang gadis yang hebat dan tabah sekali, pikirnya. Akan tetapi dia pun khawatir karena seorang wanita iblis macam Tosim Niochu tentu tidak akan membiarkan saja dirinya dihina seperti itu, bahkan nyaris tewas konyol di dalam air. Sementara itu, tak jauh dari situ, 2 pasang mata sejak tadi mengintai sejak perahu besar itu membuang jangkar di tempat itu. Mereka adalah Kam Sunting dan Hek Liong Li. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Sunting dan Liong Li melakukan perjalanan cepat dan setelah terpaksa melewatkan malam di tepi hutan, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali telah melanjutkan perjalanan membalapkan kuda mereka. Pada tengah hari, mereka tiba di Telaga Poyang. Kita berhenti di sini dan titipkan kuda kita kepada seorang penduduk di sini yang kau kenal, kata Hek Liong Li.
Ia sendiri tidak ikut menitipkan kuda karena ia tidak ingin kehadirannya di Po yang diketahui orang. Setelah kuda dititipkan, ia mengajak Sunting untuk mendekati telaga. Sunting menjadi petunjuk jalan dan lebih dahulu mereka pergi ke rumah Sunting. Ketika tiba di rumah, Sunting terkejut sekali melihat rumah itu dalam keadaan kacau, bahkan ada sebagian yang bekas terbakar. Barang-barang dijungkir balikan, dan yang membuat dia terkejut dan khawatir adalah lenyapnya adiknya yang tidak meninggalkan bekas. Melihat kebingungan dan kegelisahan pemuda itu, Liong Li yang sejak tadi bersikap tenang saja lalu berkata, suaranya tidak lagi ramah seperti biasa, melainkan tegas dan berwibawa sehingga Sunting merasa terkejut. Sunting, bukankah ketika engkau pergi, adikmu yang bernama Qian Li itu bersama dengan Pek Liong Eng? Walaupun terkejut melihat perubahan sikap ini, Sunting menjawab dan merasa seolah-olah kini dia berhadapan dengan seorang pemimpin. Benar sekali, Encicu. Biasanya, sudah begitu enak menyebut wanita itu Enci Kim Chu atau Encicu begitu saja. Akan tetapi melihat sikap wanita itu sekarang, dia merasa akan lebih enak kalau menyebutnya Li Hiap. Mendengar jawaban itu, Liong Li lalu melakukan penyelidikan, meneliti seluruh keadaan rumah itu, kemudian ia keluar dan termenung di luar rumah. Ia melihat tanda-tanda perkelahian di rumah itu, bahkan dia melihat bekas banyak sekali darah di kamar. Ada yang luka parah atau terbunuh agaknya. Dan Qian Li lenyap. Bahkan Pek Liong juga lenyap. Barang-barang dijungkir balikan, dan yang membuat dia terkejut dan khawatir adalah lenyapnya adiknya yang tidak meninggalkan bekas. Kalau Pek Liong ada dan masih bebas, tentu sekarang sudah menyambut kedatangannya. Tidak adanya Pek Liong menyambut, berarti bahwa Pek Liong tidak mampu melakukannya, terhalang oleh hal yang amat penting atau tertawan musuh. Mari kita selidiki di rumah-rumah penginapan. Siapa tahu Pek Liong berada di sana atau setidaknya pernah bermalam di sana, katanya dengan sikap memerintah. Baik, Li Hiap. Mendengar sebutan ini, Liong Li menatap wajah pemuda itu, akan tetapi tidak menegurnya. Agaknya ia berpikir bahwa dalam keadaan serius seperti itu, sebaiknya kalau pemuda ini menganggapnya sebagai seorang atasan atau pemimpin agar ada keseriusan di antara mereka. Tidak sukar bagi Sunting untuk menyelidik dan menemukan rumah penginapan di mana adiknya dan Pek Liong bermalam, malam kemarin. Mereka berdua pergi meninggalkan kamar tanpa pamit, kata pengurus rumah penginapan. Entah kemana. Akan tetapi buntalan pakaian mereka masih ada. Mendengar ini, Sunting yang sudah mengenal pemilik rumah penginapan, lalu mendekatinya dan bertanya dengan suara lirih. Toako, katakanlah terus terang. Apakah pada hari-hari kemarin engkau tidak melihat mereka? Pemilik rumah penginapan itu mengamati wajah penanyanya, lalu balas berbisik, siapa yang kau maksudkan dengan mereka? Maksudku Po Yang Sem Liong. Toako, jangan takut, engkau mengenal aku, bukan? Katakan apa engkau atau orang-orangmu pernah melihat mereka? Ada hubungannya dengan adikmu yang kau cari-cari ini, tanyanya, juga berbisik. Jangan kau khawatir, adikmu di sini bersama seorang pemuda tampan. Pacarnya kah itu? Kapan menikahnya? Suara pemilik rumah penginapan itu terdengar pahit. Kiranya dia pernah tergila-gila kepada Kam Qian Li, mengajukan pinangan namun ditolak oleh gadis itu. Tidak, hanya teman. Toako, katakanlah tentang mereka itu, Kam Sunting mendesak. Siapa memperdulikan mereka? Akan tetapi pernah kemarin dulu aku melihat mereka di kuil tua di luar kota itu. Kuil tua tak terpakai di luar kota sebelah utara, tanya Sunting kepada si pemilik rumah penginapan. Yang ditanya mengangguk dan kini Liong Li segera berkata. Sunting, mari kita pergi. Dan ia mendahului pemuda itu pergi meninggalkan rumah penginapan. Sebelum Sunting menyusul pergi, pemilik rumah penginapan itu memegang lengannya. Hei, Sunting, siapakah itu? Pacarmu kah? Begitu cantik jelita, katanya kagum sambil memandang bayangan gadis cantik berpakaian serba hitam itu. Hus, hanya teman, jawab Sunting dan dia pun berlari meninggalkan temannya yang masih bengong, mengejar Liong Li. Setelah tiba di luar kota, payahlah Sunting yang harus mengerahkan seluruh tenaganya mengejar Liong Li yang berjalan dengan cepat sekali. Sambil berjalan cepat, Liong Li memperhatikan sekitar tempat itu, bahkan memperhatikan jalan yang dilaluinya. Setibanya di luar kuil, Liong Li tiba-tiba berhenti dan matanya memandang ke arah tembok kuil.
Lihat, bagaimana dengan penyelidikanmu? Kau pikir apa yang telah terjadi dengan adikku? Ia tidak berada dalam bahaya, bukan? Pendekar wanita itu mengerutkan alisnya, tidak menjawab, bahkan ia lalu menghampiri kuil dan mengamati bagian yang agak tersembunyi dari dinding kuil. Ada semak-semak di dekat dinding, akan tetapi agaknya ia melihat sesuatu lalu menyingkap semak-semak itu. Sunting ikut pula melihat apa yang terdapat di balik semak-semak itu. Hanya coretan dengan bata, coretan kasar menggambarkan sebuah bukit yang ditumbuhi sebatang pohon dan di bawah pohon ada garis menurun. Bagi orang lain, gambar itu tidak ada artinya, juga bagi Sunting yang menganggap coretan itu hanya coretan yang dilakukan anak-anak iseng, mungkin anak penggembala kerbau yang iseng. Akan tetapi pendekar wanita berpakaian serba hitam itu mengamatinya dengan penuh perhatian. Ada apakah, Lihiap? Sunting bertanya lirih. Akan tetapi seperti juga tadi, wanita itu tidak menjawab dan sungguh aneh, alisnya berkerut dan dahinya penuh peluh. Dia sama sekali tidak tahu bahwa memang terdapat hubungan yang amat aneh antara Pek Liong Eng dan Hek Liong Li. Seolah-olah jalan pikiran kedua orang sakti ini memiliki jalur atau gelombang yang sama sehingga apa yang dimaksudkan oleh seorang, mudah dimengerti yang lain. Sunting, adakah bukit terdekat di sini? Kita ini berada di lereng sebuah bukit, Lihiap. Katakan cepat, apakah ada sebatang pohon besar di sini, pohon besar yang berdiri sendiri, pohon tua dan rindang daunnya? Biarpun merasa terheran-heran, Sunting mengingat-ingat. Dia sudah hafal akan keadaan bukit itu, maka cepat dia dapat menjawab, memang ada, Lihiap. Pohon tua dan besar, tak jauh dari sini, letaknya di belakang kuil, dari sini tidak nampak, terhalang rumpun bambu. Mari cepat antar aku ke sana. Biarpun merasa heran dan tidak mengerti, Sunting yang maklum bahwa semua itu tentu amat penting dan agaknya ada hubungannya, dengan lenyapnya Cian Li, dia mengangguk dan cepat menjadi penunjuk jalan. Tak lama kemudian tibalah mereka di bawah pohon besar itu. Makin heran hati Sunting ketika melihat bahwa gadis itu sama sekali tidak memperhatikan pohon, bahkan melongok ke bawah, ke sebuah jurang yang berada di dekat pohon. Pohon raksasa itu tumbuh di tebing jurang yang amat curam. Sunting, engkau menungguku di sini dulu. Kalau ada orang melihatmu dan bertanya, kau cari alasan, akan tetapi jangan katakan bahwa aku menuruni jurang ini. Sunting terbelalak. Menuruni jurang? Lihiap, betapa bahayanya itu? Mau apa menuruni jurang? Bersambung ke jilid 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.